Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan melihat sebuah tematik yang luar biasa ketika kita bicara a new heart, ya, hati yang baru. Ya, ini merupakan kelanjutan daripada 315 kemarin, ya. Kita bicara bagaimana pengalaman saya mengenal Tuhan. Ya, dan episode yang pertama ini kita bicara tentang active choice from subjective drive. Ya, jadi nanti kita akan melihat apa artinya. Ya, saya akan mengajak kita untuk sedikit melihat inspiration behind the skin, di mana itu merupakan pengalaman saya. Ya, setelah saya mengalami operasi kemarin, pengalaman saya pada hari Minggu, pada beberapa waktu yang lalu ini, saya merasa ada sebuah kekecewaan sebenarnya. Karena apa? Apa yang saya buat dari video-video saya yang saya buat baik di YouTube maupun di TikTok itu paling, kalau YouTube paling kurang lebih sekitar 50-60 orang yang melihatnya. Kalau di TikTok kurang lebih hampir 100, 120, 130 orang ya yang melihatnya. Saya bilang, oh Tuhan, kok tidak banyak yang menonton? Itu ada sedikit ada sesuatu yang ada di hati saya mempertanyakan itu. Apalagi ketika saya sakit, banyak teman-teman yang kelihatan tidak peduli dan kelihatan mereka tidak menanyakan bagaimana kabar saya, padahal saya sudah berusaha untuk melayani mereka. Tetapi ada juga yang datang dan saya sangat bersyukur ada teman-teman, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya bertanya pada Tuhan, kenapa seperti itu? Tapi Tuhan itu baik ya, Dia selalu memperhatikan hidup rohani setiap anak Tuhan, dan Dia sering akan memberikan pengajaran kepada kita apa yang harus kita lakukan. Bahkan melalui semuanya itu Tuhan ingin membawa kita dalam pemahaman mengenal Dia yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, ini adalah ketika hari Minggu yang lalu saya menggumuli, saya mau ibadah di mana? Karena saya tidak terikat pelayanan di satu gereja, dan juga istri saya juga tidak melayani hari itu. Dan kami punya banyak alternatif ke gereja, karena kami kan ada di Sidoarjo, dan gereja yang pertama yang saya ingin pergi pada hari Minggu itu ketika kita akan ibadah pagi adalah gereja A, GPIB Maranatha. Kurang lebih jaraknya 14 km dari rumah kami. Ya, kemudian saya rencana juga pagi itu kalau enggak saya ke gereja B, ke GKRI Kalvari di Wiyung yang kurang lebih 13 km. Ini sudah saya gumuli dalam hati, ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mendrive kita atau mendrive saya pada waktu ini untuk apa yang Dia inginkan supaya saya melihat kemuliaannya, melihat kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika hari kami mempersiapkan diri kurang lebih sekitar jam 8, tapi jam 8 itu ibu saya itu akan pergi ke gereja. Dan saya tanya, Ibu, saya bisa ngantar ke gereja karena ada gereja yang dekat dari rumah kurang lebih 2 km. Dan ibu bilang, nanti kalau pulang saya cari Gojek sendiri. Saya kasihan ibu saya, dia harus mencari Gojek atau dia meminjam teman yang lain untuk mencarikan Gojek bagi dia. Akhirnya ada satu dorongan yang kuat dalam hati, kasihan ibu ini, sehingga saya bilang, Bu, kalau gitu nanti saya jemput ibu aja. Ya, saya rubah dari gereja pagi ke gereja sore. Ya, akhirnya oke, kita putuskan gereja sore. Pada waktu siang itu istri saya menanyakan, karena apa? Saya punya dua alternatif lagi, ada gereja GKJW Waruh yang sekitar 2,5 km dari rumah kami, atau ada gereja yang lain, yaitu gereja di Cito, ya, City of Tomorrow, ya, gereja Tiberias di situ. Saya tiba-tiba ada dorongan yang kuat bahwa saya tidak ke GKJW, padahal saya lebih sering ke GKJW dibandingkan ke gereja ke Cito. Nah, hari itu entah bagaimana saya bilang, Mam, kita akan ke Cito saja. Jadi saya memutuskan untuk itu. Jadi ada pilihan aktif saya yang seolah-olah dipengaruhi oleh sesuatu gerakan batin yang membuat saya akhirnya diarahkan ke gereja D, ya, di City of Tomorrow, ya, City of Tomorrow.
Nah, apa yang terjadi ketika saya sampai di sana, ibadah hari Minggu sore itu, ya, sekitar jam 4 sore. Padahal saya kalau sore itu, saya lebih suka di GKJW karena jam 5, sehingga saya masih punya waktu tidur yang cukup. Padahal ini saya harus bangun, saya harus cepat-cepat pergi ke gereja di situ. Nah, ternyata Tuhan ingin supaya saya mendengarkan hal ini. Yaitu diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 8. Di situ cerita tentang Elia ketika satu waktu dia sudah mengalami kejenuhan pelayanan. Sampai-sampai dia sudah dapat ancaman dari Ratu Isabel, sehingga membuat dia patah semangat dan dia katakan, Tuhan, saya tidak seperti nenek moyang saya yang bagaimana melayani dengan luar biasa, saya ini gagal dan sebagainya. Dia katakan seperti itu, ya. Sampai Tuhan itu ngomong, apa kerjaanmu di sini, Elia? Apa kerjaanmu? Apa yang ketika dia di Gunung Horeb, ya? Apa kerjaanmu di sini? Tuhan mau mengingatkan kepada Elia bahwa kamu nggak usah berpikir dengan ancaman Isabel dan segala keruwetan hidupmu, ya. Sehingga Tuhan mengoreksi dia, apa kerjaanmu di sana? Ingat kerjamu harusnya apa? Dan Tuhan mengarahkan dia lalu katakan, kembalilah ke jalanmu. Ya, ini masuk dalam hati saya dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata ada drive, subjective drive, ada dorongan-dorongan subjektif ilahi yang ada ke dalam diri saya, hanya untuk supaya saya mendengar khotbah ini. Dan saya sangat bersyukur sekali Tuhan mengingatkan saya lagi akan satu hal. Dia katakan apa? Jangan cari validasi manusia, tapi fokus pada kemuliaan Tuhan yang bisa engkau bawa dalam hidupmu. Jangan hitung-hitung berapa banyak orang yang sudah nonton video YouTube-mu, jangan. Atau jangan hitung-hitung video TikTok-mu sudah berapa banyak yang orang lihat. Tetapi lakukan pekerjaanmu, kembalilah kepada jalan yang Tuhan tunjukkan untuk kamu selesaikan pekerjaanmu setelah engkau melalui begitu banyak pergumulan dengan Tuhan, dan fokuskan kepada kemuliaan Tuhan. Dan saya dengan serial saya yang kemarin kan pada akhirnya mewujud pada kemuliaan Tuhan. Saya mengulang sedikit dulu tentang bagaimana kita mengenali Yesus. Saya mengenal dan memahami Yesus dari episode 1 sampai dengan 6 dari 315. Nah, kita kalau lihat di sini, kita bicara tentang konsep dasar awal mula adalah apa? Kita ini buatan Tuhan, ya, dari Efesus 2 ayat 10. Diciptakan di dalam Kristus untuk apa? Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Jadi Tuhan sudah setting semua kehidupan kita, Tuhan sudah setting dengan luar biasa, ya, sehingga kita bisa ada sampai saat ini seperti itu. Sehingga ketika itu dalam video kedua 1 dan 2, ini 3, 4, 5, ketika kita melihat 2 Filipi 2 pasal 13 yang berkata tentang bahwa Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun kerelaan Dia dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bilang itu pekerjaan Allah, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Luar biasa, Allah yang bergerak di dalam kita. Supaya apa? Hasrat hatinya dipenuhi, keinginan baiknya dipenuhi dalam hidup kita. Kemudian proses kedua apa? Tuhan selalu mendrive kita supaya apa? Dia menguatkan kita ketika kita dalam pergumulan, di dalam setiap masalah yang kita, Dia kuatkan kita dan Dia terus menjaga kita supaya apa? Kita terus menerus dibangun, ya. Spiritualitas kita semakin hari semakin meningkat. Bahkan ketika kita bicara Roma 8:28, Allah menggunakan segala instrumen dunia ini hanya untuk apa? Membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia bisa membuat saya ketika itu tiba-tiba kasihan kepada ibu saya supaya apa? Saya bisa mengantar dia. Dia buat semuanya itu demikian supaya saya tidak pergi ke gereja A dan B, tetapi Dia arahkan saya juga bahwa sore harinya saya harus ke gereja D untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua dikondisikan dan disinergikan sedemikian untuk membawa saya sesuai dengan keinginan hatinya untuk saya belajar, saya semakin hari dewasa dalam Tuhan. Dan pada akhirnya tujuannya adalah lakukan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini
ini sebuah proses yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengerti ini, kita memahami ini, kita bisa melihat kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam segala satu, dan Dia yang mendrive kita supaya apa? Kita sesuai dengan kehendaknya, yaitu apa? Memuliakan Dia. Tapi ya, kalau kita lihat seperti semua ini, ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya. Saya memikirkan lagi, kenapa bisa seperti ini? Karena apa? Kalau kita melihat ya, dalam perjalanan hidup kita, tidak gampang seorang didrive sedemikian rupa sampai kepada tujuan akhir. Kita contohkan pada orang Israel. Orang Israel itu orang yang gagal memahami Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak memahami Tuhan dengan baik. Karena apa? Karena mereka sudah dihantar Tuhan dengan luar biasa, tapi mereka gagal memahami Tuhan. Ya. Tetapi orang Kristen dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan berhasil untuk memahami Tuhan dengan luar biasa. Ada sesuatu yang kayaknya terputus, ya. Ada sesuatu yang harus Tuhan rubah supaya apa? Semua proses yang ada yang sampai dengan kemuliaan Tuhan itu bisa berjalan. Itu yang akan kita lihat kemudian. Tapi saya mau menambahkan bagaimana para teolog melihat hal ini, ya, inti perenungan kita, ya. Nah, inti perenungan kita adalah active choice from subjective drive. Artinya apa? Sesuatu pilihan aktif kita, apa yang kita tentukan, yang kita pilih dalam hidup kita, sebenarnya itu dari apa? Dorongan subjektif, dorongan ilahi yang masuk dalam hati kita. Saya tidak tahu saya akan kemana hari Minggu itu untuk beribadah. Tetapi melalui setiap proses yang ada, saya punya pilihan seperti ini. Tapi saya punya pilihan sendiri yang akhirnya membawa saya mendengar firman Tuhan yang Tuhan inginkan saya dengar. Semua adalah dorongan daripada Tuhan. Nah, kalau kita melihat dalam video-video saya, kita bicara pertama tentang bagaimana Allah yang mengerjakan. Dia mengerjakan di dalam kita sesuai dengan hasrat dan keinginan kita. Itu adalah apa? Dia mengerjakan dengan cara apa? Dia mempengaruhi hati kita supaya apa? Supaya kita mengerjakan yang Dia inginkan. Kedua, Allah yang menguatkan ketika kita menghadapi dilema, kita bingung dalam pemilihan, Tuhan support kita dengan memberikan dorongan lagi, Dia menguatkan kita. Oh ya, saya hari itu biasanya saya capek dan saya tidak bisa kalau gereja jam 4. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Kamu pasti bisa. Kamu akan pergi jam 4 sore untuk ke Cito beribadah. Atau Allah yang mensinergikan, semuanya dibuat sinergi. Ada halangan dengan ibu saya yang akan ke gereja dan saya harus mengantar dan menjemput ulang ibu saya. Ada satu dorongan yang ada di dalam diri saya juga untuk apa? Supaya saya akan jam 4 sore itu pergi ke gereja. Supaya apa? Dia mensinergikan semuanya untuk supaya apa? Tujuannya dalam kehidupan saya itu tercapai. Ya, sehingga kita bisa melihat Roma 8 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah contoh daripada active voice from subjective drive. Allah punya hasrat, tapi Dia juga punya kekuatan mutlak, kedaulatan mutlak. Sehingga apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hasrat yang didukung dengan kedaulatan mutlak, kemahakuasaannya Dia. Saudara, ada beberapa teolog yang saya catat, ya, mereka berbicara tentang hal ini. Ada R.C. Sproul, ya, yang menyatakan bahwa pilihan aktif lahir dari dorongan hati terkait dengan regenerasi sosial. Bagaimana kita meregenerasi terus spiritualitas kita. Itu Tuhan bilang apa? Dia kasihkan pilihan-pilihan aktif yang mana itu dipengaruhi dari dorongan subjektif, dorongan hati. Ya, kalau Ignatius from Loyola, dia bicara dalam Ignatius Spirituality, dia katakan apa? Dorongan batiniah menuntun pada pilihan spiritual aktif. Jadi ketika kita memilih sesuatu dengan aktif, ya, itu adalah bagian daripada ada sebuah dorongan batinnya yang bergerak. Itu bicara tentang Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Atau Dietrich von Hildebrand, dia katakan bahwa pilihan itu tumbuh dari nilai spiritual yang memanggil hati. Jadi
ada sesuatu panggilan dalam diri kita yang terus mempengaruhi kita, supaya apa? Kita punya pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan pilihan itu tumbuh, terus menerus tumbuh. Sesuai dengan apa? Semakin spiritualitas kita semakin besar, pilihan itu terus menekan kita dengan kuat. Supaya apa? Kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir adalah Francis Turretin, ya. Dia katakan bahwa aktivitas pilihan bukan netral. Ingat, kita tidak diberi kehendak bebas di mana semua kita bisa menentukan sendiri. Ya, tetapi dikatakan tapi dipengaruhi oleh kecenderungan batin. Ada sesuatu yang bergerak yang mempengaruhi batin kita sehingga kita menentukan pilihan tersebut. Saudara, saya mau mengajak kita untuk menyadari hal ini, bahwa apa? Allah dengan begitu kuasanya Dia menentukan setiap detik hidup kita. Dan biarlah kita merenungkan ini dan memperkuat batin kita untuk mendengar panggilan Tuhan, mendengar dorongan Tuhan, supaya apa? Kita selalu bekerja, kita selalu melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya ingin kita datang dan menyerahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita layani itu sesuai dengan kehendaknya yang luar biasa dahsyat. Saya akan mengajak kita untuk melanjutkan kepada episode yang kedua. Kita akan melihat dari Yeremia pasal 31 ayat 33. Sebuah perjanjian baru ini yang membuat apa? Kita bisa melakukan semua yang saya buat dalam 6 episode itu, kita bisa kerjakan sampai kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang ada perjanjian baru, Dia menaruh Taurat itu dalam batin kita. Bagaimana jelas detailnya kita akan melihat pada episode yang kedua. Saya berharap kita mengikuti ini supaya apa? Kita semakin bertumbuh dalam memahami Allah yang sebenarnya, Allah yang benar sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.